press release terkait hasil pengungkapan yang telah dilakukan oleh unit reskrim Polsek Kota. Jadi pada pagi hari ini ada 3 kasus yang berhasil diungkap. Yang pertama yaitu terkait pencurian benda-benda antik dan total kerugian kurang lebih 800 juta rupiah. Diketahui oleh korban pada hari Sabtu 23 Agustus. Karena korban ini tinggalnya di Jakarta, beliau memiliki rumah di Kudus yang kosong dan isinya barang antik. Ini luasnya sekitar 1000 meter. Hampir semua aksesoris perabotannya adalah barang antik karena memang untuk menyimpan. Beliau itu kolektor. Kemudian setelah dikasih tahu ada barang yang hilang, beliau datang ke sini tanggal 26 Agustus sore hari. Kemudian malamnya langsung kita berhasil menangkap pelaku berdasarkan keterangan saksi maupun profiling dari akun-akun yang digunakan untuk menjual barang-barang antik. Jadi pelaku ini menggunakan akun-akun marketplace, kemudian barang-barang difoto, kemudian dibeli secara online. Dari penelusuran akun-akun tersebut kita profiling, kita menemukan tersangka dan akhirnya bisa kita amankan. Barang buktinya masih utuh, lengkap, tidak ada yang hilang, bisa kita temukan semua, berhasil kita amankan di Polres Kudus. Untuk jumlah ini total kerugian menurut penghitungan korban pada saat pembelian itu sekitar 800 juta. Namun oleh pelaku hanya dijual sekitar 80 juta. Kita kenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Kemudian yang kedua terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan yang berhasil diungkap dengan korban mengalami luka-luka. Dari kejadian tersebut, tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 3 orang. Yang 3-nya masih DPO. Alhamdulillah dari hasil olah TKP, pemeriksaan saksi, kemudian dukungan CCTV di sekitar lokasi, kami dalam waktu 10 jam sudah bisa menangkap pelakunya 3 orang, inisial SR, kemudian EAK, dan yang terakhir NY. Masih ada 3 orang yang belum ketangkap, kita nyatakan DPO, yaitu inisial MD, MH maupun TR. Terkait hal ini kita kenakan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Yang ketiga terkait masalah sajam, kepemilikan senjata tajam. Kenapa kita amankan? Karena dari tersangka menggunakan senjata tajam pada saat transaksi handphone. Sama, ini handphone dari korban dijual via online, kemudian ditawar, kemudian ketemuan. Pada saat korban mengeluarkan handphonenya, dari tersangka langsung mengeluarkan senjata tajam dan berusaha untuk mengambil alih handphone, namun bisa dipertahankan. Kemudian dari para saksi ada yang membantu melempar kursi dan sebagainya sehingga tersangka melarikan diri. Terkait hal ini yang kita amankan adalah 1 buah parang, ini yang tadi panjang, kemudian pisau badik dan baju yang digunakan. Untuk tersangka ini merupakan residivis, yaitu orang dari Palembang. Dia pernah melakukan tindak pidana di sana, hampir sama tidak perbuatannya. Ini terkait hal ini kita kenakan pasal Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51, ancaman pidana 10 tahun. Jadi kemana-mana tersangka ini selalu membawa senjata tajam, termasuk pada saat kita tangkap sedang tidur, di bawah tidurnya juga menyimpan badik ini. Yang perlu kami apresiasi dan perlu kami tekankan pada rekan-rekan sekalian bahwa dari ketiga kasus tersebut dapat diungkap oleh Polsek Kota kurang lebih dalam waktu 1 kali 24 jam. Ini perlu kami apresiasi dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk unit-unit reskrim Polsek yang lainnya, sehingga kami berharap apa yang menjadi keluhan pengaduan dari masyarakat Kudus bisa segera teratasi atau terselesaikan. Harapan kami dengan responsibilitas dari rekan-rekan Polsek ini bisa membuat Polri betul-betul dirasakan keberadaannya oleh masyarakat Kudus.